Selamat siang, teman-teman, rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di dalam video ini, kami ingin mencoba melakukan simulasi kegiatan konseling kelompok dengan pendekatan behavioral, namun secara daring atau online melalui aplikasi Zoom. Perkenalkan juga, nama saya Evan Primopohan, NIM saya 23310420033. Nanti di dalam video peran saya adalah sebagai konselor. Terima kasih. Nama saya Vina Milatul Aska, nomor induk mahasiswa 213104100181. Saya di sini berperan sebagai anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabowati Trisna Ninjati. Dalam tugas besar kelompok ini, saya berperan menjadi salah satu konseling yang mengikuti kegiatan konseling. Teman-teman, setelah perkenalan tadi, saya mau menjelaskan teknis videonya. Jadi sebenarnya teknis video yang mau coba kami tampilkan teman-teman, simulasikan ke teman-teman itu adalah seperti konseling online yang dilakukan melalui media Zoom atau mungkin Google Meet gitu ya. Kalau misalnya mau yang alternatif. Namun karena waktu eksekusi itu ada kesalahan teknis, makanya video yang ditampilkan itu hanya video punya saya saja. Namun sebenarnya waktu kami melakukan video itu seluruh anggota kelompok saya itu hadir dan ada di dalam kelompok dan open cam semua seperti itu. Namun ya itu tadi karena kesalahan teknis, makanya yang tampil cuma video saya saja. Saya harap ini nggak mengganggu pengalaman teman-teman untuk mungkin belajar ya. Kalau implementasi teknik pendekatan behavioral ini di dalam konseling kelompok yang dilakukan secara online itu kurang lebihnya seperti yang kami simulasikan. Mungkin itu aja ya, tanpa berlama-lama lagi. Selamat menyaksikan video yang sudah kami buat. Selamat sore teman-teman semua. Ini jadi sudah ngumpul semua ya di grup call Zoom kita kali ini. Ya, sebelum memulai kegiatan, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman sudah mau bergabung di Zoom call kita kali ini. Jadi berdasarkan kuesioner yang teman-teman sudah isi kemarin, itu didapatkan teman-teman yang ada di dalam grup call kali ini itu memiliki tingkat kecemasan yang mungkin lebih tinggi daripada teman-temannya yang lain ya. Nah, oleh karena itu saya selaku konselor di sini mengundang teman-teman kemarin itu untuk bisa hadir di kegiatan konseling kelompok kali ini. Nah, sebelum kita mulai, saya mau jelasin dulu apa sih sebenarnya konseling kelompok itu. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu bentuk pemecahan masalah yang dilakukan secara berkelompok dan kemudian dipandu oleh seorang konselor. Nanti pendekatan untuk penyelesaian masalahnya ini ditentukan oleh pendekatan apa yang digunakan oleh konselor tersebut. Nah, untuk kegiatan konseling kelompok sore hari ini, kita itu menggunakan pendekatan behavioral atau pendekatan perilaku. Kemudian saya akan menjelaskan azas-azas konseling kita pada sore hari ini. Azas yang pertama itu ada azas kesukarelaan. Jadi maksud dari azas kesukarelaan ini nanti teman-teman saya harapkan untuk bercerita itu tanpa ada paksaan ya. Jadi teman-teman menceritakan pengalaman teman-teman itu berdasarkan keperluan teman-teman sendiri, berdasarkan kebutuhan teman-teman sendiri, tidak dipaksa oleh saya selaku konselor atau anggota kelompok yang lain. Kemudian azas yang kedua itu ada azas keterbukaan.
Maksud azas keterbukaan ini nanti saya harapkan teman-teman itu bisa menceritakan permasalahannya secara terbuka gitu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin teman-teman anggap terlalu sensitif untuk diceritakan, itu bisa teman-teman tutup aja, nggak perlu diceritakan. Tapi nanti harapannya tetap supaya kita paham permasalahan yang teman-teman hadapi semua, teman-teman saya harapkan mau untuk terbuka terhadap permasalahannya. Azas yang ketiga itu ada azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan ini maksudnya ya sesuai dengan kata-katanya. Jadi apa yang kita ketahui dari masalah teman kita itu cukup kita aja yang tahu, cukup kita yang di dalam kelompok konseling ini aja yang tahu. Jadi saya harapkan nanti teman-teman nggak dalam tanda kutip bocorin ke lain masalah yang dihadapi oleh anggota konseling kita. Karena teman-teman udah tahu apa itu arti konseling kelompok, kemudian penjelasan asas konseling, aturannya apa aja dalam konseling kali ini. Sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu ya. Saya yang pertama ini. Jadi perkenalkan, nama saya Evan Primopohan. Saya di sini selaku konselor dari teman-teman yang nanti diharapkan dapat membantu teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan yang teman-teman hadapi, dalam hal ini kecemasan ya. Bisa dilanjutkan oleh mbaknya mungkin. Nah, izin ya Mas ya, perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Prabowati Trisnaninjati. Nanti saya akan menceritakan sedikit permasalahan yang saya alami selama ini. Ya, selamat sore Mbak Prabowati. Kemudian Mbak yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Vina Miratul Asqa. Selamat sore Mbak Vina. Ya, bisa dilanjutkan dengan masnya, dengan mas siapa? Kenalkan, nama saya Bima Mahardika, Mas. Oh ya, siap, dengan Mas Bima Mahardika. Ya, karena ini udah kenal satu sama lain, kita daripada nanti kaku gitu ya, kagok gitu dengan satu sama lain, kita ice breaking dulu. Nah, untuk kegiatan ice breaking ini saya ada game namanya Tunjukkan Kepada Saya. Jadi nanti di game ini, tapi sebelumnya saya harapin teman-teman bersedia untuk open camp ya, soalnya nanti di game ini saya selaku konselor itu akan ngasih tahu teman-teman untuk nyari benda sesuai dengan permintaan saya. Misalnya saya minta teman-teman untuk tunjukkan kepada saya benda warna putih seperti itu. Nah, saya bisa tunjukkan benda ini warna putih Mas. Nah, kayak gitu, tunjukkan di kamera. Nah, untuk teman-teman yang nggak bisa nunjukin bendanya, itu nanti ada hukumannya. Hukumannya apa? Nyanyi aja lah ya, karena kita nggak bisa kontak langsung, mungkin nyanyi aja lebih aneh. Baik, kita mulai aja langsung ya. Tunjukkan kepada saya benda warna merah. Ayo, warna merah ada nggak? Ya, siap, Mas Bima sudah dapat warna merah. Ya, Mbak Pina dapat warna merah. Oh, dah aman semua, nggak ada yang dihukum. Oke, ini agak lebih susah nih. Tunjukkan saya benda berbentuk kotak. Nggak mesti kotak sempurna, nggak apa-apa. Ayo. Ya, Mbak Prabowati berhasil, Mbak Pina berhasil, Mas Bima gimana? Wow, masih lah kotak. Oke, masih masuk. Wah, ini kayaknya nggak bakalan ada yang dihukum ya kalau kayak gini ya. Ini agak saya persusah lagi kalau kayak gitu. Tunjukkan saya sikat gigi. Susah ini, dihukum semua ini kayaknya. Sikat gigi, ayo. Kamar mandi nih. Lari nih. Iya, ke kamar mandi mau nggak mau. Kalau nggak mau, ya Mbak Pina berhasil. Apa Mbak Prabowati kehukum ini? Benar. Aku lari nih. Siap. Yang penting bisa nunjukin. Mbak Pina yang pertama ini. Mas Bima gimana? Oh iya, siap, mantap. Mas Bima aman berarti. Waduh, ini kayaknya nggak bakalan ini. Yang terakhir yang dihukum ya. Ya, yang terakhir dihukum ini. Dapat. Nih, sudah dapat. Oh, udah, aduh, nggak ada yang dihukum lah ini. Nggak ada yang dihukum sama sekali nih. Apa sekali lagi apa? Sampai dapat yang dihukum?
Konselornya yang dihukum. Kok konselornya yang dihukum dong? Ya udah sekali lagi lah ya. Ini agak susah ini. Tunjukkan pada saya benda berbentuk segitiga. Apa Mas? Tunjukkan Segitiga? Ya, segitiga betul. Ayo. Pusing. Seperti yang susah ini, Mas. Pusing. Gimana nih? Mana Mbak Pina? Oh iya bisa benar-benar. Oh Mbak Prabawati malah yang dapat ini. Mbak Pina nggak dapat ini. Wah 2 orang ini kena hukum. 2 orang ini kena hukum. Mbak Pina kayaknya nyarinya jauh ini. Ayo Mas Bima. Dapat segitiga nggak? Aduh, ini bener susah ini. Oh iya maaf ya teman-teman ya kalau misalnya nanti saya batuk-batuk di tengah sesi, masih agak parah memang batuknya ini. Gimana? Gak bisa dapat? Kalau nggak bisa dapat lebih baik menyanyi daripada pusing. Oh segitiga, di mana segitiganya itu Mas Bima? Di mananya segitiganya? Dari runcingnya yuk. Oh oke masih bisa lah, masih boleh. Waduh Mbak Pina ini kayaknya yang kena hukum ini. Mbak Pina gimana? Serius banget kayaknya Mbak Pina hari ini. Ya Mbak Pina udah dapat. Oh alah malah nggak ada yang dihukum sama sekali ini. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita semua udah nggak kaku lagi, udah nggak lemes lah ya, udah semangat semua. Nah, mari kita masuk ke sesi berikutnya. Nah, ini sesi utamanya ya teman-teman. Karena tadi kita sudah tahu apa itu counseling kelompok, penjelasannya bagaimana, kemudian asas-asasnya juga aturannya, kemudian juga udah tahu satu sama lain. Saya mau langsung masuk ke sesi utamanya aja. Pertama itu saya mau jelaskan tentang kecemasan. Nah, sebenarnya kecemasan itu apa sih? Jadi kalau dari sisi psikologi, kecemasan itu adalah perasaan rasa takut atau khawatir yang berlebihan tentang situasi atau hal tertentu yang masih belum terjadi saat ini. Jadi kuncinya itu ada di bagian belum terjadinya itu. Teman-teman itu ngerasa tertekan, ngerasa deg-degan, ngerasa susah untuk tenang, padahal suatu kejadian itu belum terjadi. Nah itu bisa dikategorikan teman-teman itu mengalami kecemasan. Nah sesuai dengan kuesioner yang teman-teman sudah isi kemarin, itu teman-teman masuk kategorinya kecemasannya yang berlebihan di antara teman-teman yang lain gitu. Nah terus penyebab kecemasan ini apa aja sih Mas Evan? Nah, kalau dari sudut pandang psikologi, kecemasan itu disebabkan oleh 2 faktor. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar diri teman-teman semua. Jadi misalnya faktor lingkungan, faktor masalah seperti masalah keluarga, masalah akademik, itu semua masuk kategori faktor eksternal. Kemudian ada faktor internal. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari diri teman-teman semua sendiri gitu. Nah, biasanya faktor internal ini asalnya itu ada di pola pikir yang negatif gitu. Jadi kalau teman-teman itu misalnya berpikir sudah aku nih orangnya nggak bisa kalau ngerjain ujian yang susah kayak gitu. Nah, itu secara langsung akan memunculkan pikiran-pikiran yang negatif gitu loh. Bukan cuma pikiran, malah mungkin bisa manifestasi dalam bentuk perilaku gitu. Muncul keraguan dari diri teman-teman sendiri atas kemampuan teman-teman untuk menyelesaikan ujian itu yang nanti memunculkan respon kecemasan ini sendiri. Nah, itu penyebab kecemasan. Kemudian gejala kecemasan itu apa aja? Kalau gejala kecemasan itu ada 2. Ada yang gejalanya sifatnya mempengaruhi fisik kita, ada yang mempengaruhi pikiran kita. Yang mempengaruhi fisik ini misalnya teman-teman deg-degan seperti saya yang bilang pertama tadi. Kemudian teman-teman itu ngerasa berkeringat gitu ya. Itu salah satu bentuk gejala kecemasan yang mempengaruhi fisik atau tubuh kita. Kemudian ada kecemasan yang mempengaruhi pikiran kita atau kognitif kita.
Nah, pengaruh kecemasan yang mempengaruhi pikiran ini bisa aja seperti yang saya sudah bilang juga tadi di awal itu kita jadi susah untuk berkonsentrasi, kita susah fokus, kita susah untuk misalnya mau ngomong aja tuh jadi gagu gitu loh gara-gara cemas. Nah, ini kan berpengaruh secara langsung kecemasan itu mempengaruhi kemampuan kita untuk berpikir. Itu. Kemudian dampak kecemasan. Nah, kalau dampak kecemasan ini saya yakin teman-teman semua udah pada paham lah ya, udah pada ngerti gimana dampak kecemasan itu terhadap diri kita sendiri. Kalau misalnya dari Mbak Prabawati aja, kalau misalnya cemas tuh apa sih dampak yang Mbak Prabawati rasakan? Bisa cerita nggak, sharing ke kita? Aku biasanya kalau cemas berlebihan itu udah pasti deg-degan. Terus biasanya paling parah itu kalau malam sampai tiba-tiba nangis tanpa sebab, nggak tahu kenapa gitu. Oh, berarti kalau misalnya Mbak Prabawati cemas gitu bisa malah jadinya tuh kayak tertekan dan pengen nangis gitu ya Mbak ya rasanya. Kemudian kalau Mbak Pina gimana Mbak Pina? Apa sama kayak Mbak Prabawati sampai pengen nangis juga gitu? Kurang lebih sama ya, sama-sama perempuan. Pasti kalau ada rasa cemas, mesti pengennya nangis gitu. Tapi kalau saya juga kadang kepikiran, mencari apa sih yang membuat saya cemas itu. Biasanya kalau saya ini kadang mempunyai firasat kalau orang-orang terdekat saya itu kenapa-napa. Jadi kalau saya sudah merasa cemas, saya berusaha untuk memastikan orang-orang terdekat saya itu baik-baik saja gitu. Oh, kalau dari Mbak Pina berarti mungkin pengen tahu penyebab, misalnya ada firasat yang membuat cemas gitu, pengen tahu sebenarnya apa sih yang menyebabkan aku ngerasain firasat kayak gini gitu ya. Itu mungkin salah satu metode Mbak Pina untuk meringankan rasa cemasnya itu mungkin ya. Iya Mas, Oh iya, benar. Kan kalau Mas Bima gimana, nangis juga apa gimana Mas Bima? Kalau menurut saya nangis itu tergantung situasi ya Mas. Tapi Oh iya. yang paling dilihat itu lebih ke keringat dingin sih Mas. Kalau saya pribadi. Lebih ke arah gejala fisik yang saya ceritain tadi ya, lebih ke keringat dingin. Iya. Kalau Keringat dingin kayak gitu. kalau gejala kognitifnya yang dirasakan dari pikiran sendiri itu gimana Mas? Ada nggak Mas? Lebih ke jadi seperti yang kognitif itu seperti kalau saya gugup kayak gitu Mas. Jadi rasanya tuh lebih ke arah mungkin susah untuk lebih susah untuk mengekspresikan diri lah karena gugup itu tadi gitu. Ya, susah untuk mengontrol diri juga Mas. Nah, ini kan teman-teman udah lebih tahu lah ya, lebih tahu apa itu kecemasan, kemudian penyebabnya gara-gara apa, gejalanya gimana, dampaknya juga tadi teman-teman sudah sharing. Masing-masing mungkin berbeda tapi tetap itu merugikan untuk kita, ya kan? Tetap memunculkan sesuatu yang negatif gitu loh, justru mengurangi produktivitas kita juga gitu loh. Nah, saya sekarang mau minta teman-teman untuk coba sharing pengalaman kecemasan yang teman-teman alami gitu ya. Misalnya kalau dari Mbak Prabawati aja dulu, gimana kalau dari Mbak Prabawati, bisa nggak bagiin pengalaman kecemasan yang Mbak Prabawati rasakan gitu? Kalau aku tuh pernah waktu di kampus cuman lewat aja, mestinya kayak jalan mau ke kelas gitu, di halaman kampus itu udah banyak banget orang, kayak ya udah mereka cuman duduk-duduk biasa. Tapi aku lewat situ, belum sampai di situ aja tanganku udah dingin, terus deg-degan kayak gitu. Itu yang paling parah sih Mas. Padahal maksudnya juga nggak akan ada yang terjadi, tapi kalau udah lihat orang banyak itu, apalagi berhadapan sama mereka, itu udah pasti langsung keringet dingin, seluruh badan itu benar-benar dingin kayak gitu. Berarti rasa cemas Mbak Prabawati itu muncul ketika Mbak Prabawati itu harus dihadapkan dengan sekelompok orang gitu ya, apalagi misalnya harus lewat depan mereka atau gimana gitu, baru reaksi Iya. cemasnya itu muncul gitu ya. Iya. Kemudian kalau Mbak Pina gimana, kalau Mbak Pina pengalaman kecemasannya gimana? Kalau saya tipikal orang yang suka to the point, langsung tanpa basa-basi gitu loh. Kalau di basa-basi itu malah saya kepikiran ini ada apa nih, misal ada yang WA gitu ya, Vin gitu.
tanpa langsung to the point apa maksudnya gitu. Kadang saya tuh langsung mas-pas gitu, biasanya nggak WA, tiba-tiba WA dengan pin gitu aja loh. Saya lebih sukanya langsung to the point gitu. Apa? Terus kalau saya yang tadi saya bilang di awal berkaitan dengan seseorang, kadang sangat mengganggu sekali itu kalau saya nggak bisa tidur, sampai kadang nggak nafsu makan, pokoknya kepikiran, cemas gitu. Salah satu cara untuk menghilangkan kecemasan itu ya saya memastikan kalau pertama pasti dari keluarga dulu, karena orang paling terdekat kan keluarga. Saya memastikan bahwa keadaan keluarga saya baik-baik saja. Terus teman-teman saya juga, dan pokoknya orang-orang terdekat saya. Karena beberapa kali kejadian seperti itu. Yang pertama itu pernah saya 2 hari nggak bisa tidur, makan pun juga nggak nafsu makan. Tiba-tiba saya dapat kabar kalau orang tua saya dua-duanya sedang ada masalah, dan ya berakhir di apa ya biasanya ya berakhir harus berpisah gitu. Itu kan suatu hal yang besar yang mengganggu saya juga, merasa cemas gitu kan. Selain itu juga saya pernah orang terdekat saya, bisa dikatakan orang yang saya sayangi, juga seperti itu. Beberapa hari nggak bisa tidur, nggak nafsu makan. Ternyata orang terdekat saya itu masuk ke rumah sakit dengan penyakit yang serius tanpa saya ketahui. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Oh iya, kalau saya bisa coba menyimpulkan ya, berarti apa yang Mbak Pina rasakan, kecemasan yang Mbak Pina rasakan itu muncul kalau misalnya Mbak Pina sudah ada firasat tertentu mengenai kondisi keluarga gitu ya. Nah, karena firasat Mbak Pina ini cenderung sering benar, itu yang menyebabkan Mbak Pina itu malah makin cemas kalau ada muncul firasat gitu ya Mbak Pina ya. Benar sekali, Mas, dan itu sangat mengganggu sekali. Kalau Mas Bima gimana Mas Bima? Kalau yang pernah saya alami, salah satu contohnya itu ketika dulu mau lomba, Mas, salah satu cabang olahraga. Nah, di situ kita mendapatkan lawan yang bisa dikatakan dalam satu perlombaan tersebut dia jam terbangnya lebih tinggi, Mas. Nah, ketika kami berkompetisi, nah saya mendapat lawan dengan orang tersebut yang bisa dikatakan sudah lebih berpengalaman dari saya. Dari situ rasa cemas itu muncul, Mas, dari awal, walaupun kita sudah latihan dan lain-lain, tapi kan kecemasan itu muncul bahwa nanti Betul. saya lawan dengan orang yang lebih berpengalaman, lebih senior, Mas, dari segi umur juga lebih tua dan lain-lain. Seperti itu sih, Mas. Jadi, dari pikiran saya sendiri dahulu sih, jadi cemas itu muncul. Berarti kalau Mas Bima itu mungkin karena menganggap bahwa musuh atau lawan dalam tanda kutip kita yang Mas Bima mau hadapin itu dia lebih berpengalaman, lebih punya track record lah dalam tanda kutip mungkin ya, track record yang lebih luas daripada Mas Bima. Makanya Mas Bima tuh merasa ciut gitu ya, merasa aduh kira-kira aku bisa nggak ya ngelawan orang itu gitu loh. Dia kan pengalamannya sudah besar, kurang lebih kayak gitu berarti Mas Bima ya. Betul sekali, Mas. Dari segi umur dan lain-lain seperti itu. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah mau berbagi pengalaman yang dirasakan ketika mengalami kecemasan gitu. Dari seluruh pengalaman yang sudah teman-teman ceritakan ini, saya itu bisa nyimpulin bahwa rasa kecemasan yang teman-teman semua alamin itu berawal dari pikiran, berawal dari mungkin kalau Mbak Pina firasat, tapi dalam hal ini secara umum dia dibilangnya pikiran gitu ya. Nah, pikiran-pikiran negatif kita terhadap suatu hal seperti itu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri kira-kira ada tanggapan nggak dari seluruh pengalaman yang sudah teman-teman ceritakan ini tadi, itu menyelesaikannya gimana gitu? Misalnya Mbak Prabawati kalau ada tanggapan terhadap pengalamannya Mbak Pina atau pengalamannya Mas Bima, monggo kalau misalnya mau cetuskan lah, mau dimajukan gitu lah sarannya atau masukan, atau mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kira-kira ada nggak?
Mungkin yang dari Mbak Vina tadi sih Mas. Kan tadi Mbak Vina kan bilang kalau kadang kepikiran kayak gitu, terus akhirnya sampai nggak bisa tidur, nggak mau tidur kayak gitu. Eh, Bagus sih, maksudnya ada inisiatif dari Mbak Vinanya sendiri untuk memastikan kondisi orang-orang terdekatnya. Tapi mungkin untuk kedepannya, untuk hal-hal kayak gitu, kalau saran saya jangan terlalu difikirkan yang berlebihan. Karena kan takutnya kalau dengan ada masalah yang seperti itu, terus Mbak Vinanya juga yang terlalu kepikiran, nanti justru malah jadi lebih membebani ke kehidupan pribadinya Mbak Vina sendiri. Terus kalau sampai ganggu tidur atau bahkan sampai yang cemas kayak gitu kan, takutnya nanti malah ngedrop fisiknya kayak gitu-gitu. Oh, gimana Mbak Vina kira-kira kalau Mbak Vina menilai saran dari Mbak Prabawati? Masuk sih Mas, bisa. Oh, berarti cocok lah ya. Maksudnya Mbak Vina bisa mencoba untuk mengaplikasikan saran dari Mbak Prabawati gitu ya. Baik Mas. Kalau dari teman-teman yang lain gimana kalau mau menanggapi pengalaman dari teman yang sudah menceritakan anggotanya? Hampir sama sih Mas, dari kasus Mbak Vina dan kasus saya sendiri itu benar-benar lebih ke pikiran sih Mas. Jadi kadang-kala kita lebih cemasnya karena overthinking atau berpikiran yang belum tentu terjadi seperti itu ya Mas. Dari saya pribadi juga seperti itu. Oh, jadi kalau dari Mas Bima mungkin fokus utamanya itu ya merubah pikiran negatif itu tadi ya, supaya lebih nggak berdampak terhadap perilaku kita sendiri, supaya rasa cemasnya itu nggak jadi muncul lah ibaratnya kayak gitu. Terima kasih Mas Bima udah ngasih masukan tadi ke Mbak Vina juga. Kira-kira ada tanggapan lagi nggak untuk teman-teman yang lain? Sementara itu dulu sih Mas, kalau dari yang Mbak Vina itu tadi. Oh ya, kalau dari Mbak Prabawati mungkin itu aja ya. Karena mungkin nggak ada tanggapan dari teman-teman yang lain ya. Jadi saya di sini mau coba ngasih cara penyelesaian atau supaya rasa cemas teman-teman yang teman-teman rasain itu bisa reda paling nggak pada saat itu. Itu saya mau bagiin teknik-tekniknya dari sudut pandang psikologi, utamanya pendekatan behavioral ini. Jadi teknik yang pertama teman-teman bisa lakukan untuk mengatasi rasa cemas yang teman-teman hadapin itu adalah teknik relaksasi. Jadi teknik relaksasi ini ada banyak macam jenisnya. Jadi teknik relaksasi ada yang fokusnya utamanya lewat pernapasan. Ada yang fokus utamanya lewat meditasi, kemudian ada yang fokus utamanya relaksasi atau mungkin yoga. Itu juga merupakan salah satu teknik relaksasi. Cuman untuk sesi konseling pada sore hari ini itu kita fokus ke dua teknik relaksasi aja. Teknik pertama itu ada teknik pernapasan dalam. Nah, teknik pernapasan dalam ini fokus utamanya itu adalah mengatur detak jantung teman-teman supaya aliran darah di dalam tubuh teman-teman itu bisa lebih teratur. Nah, kenapa teknik ini bisa efektif untuk meredakan gejala kecemasan gitu. Nah, teknik ini bisa efektif itu karena kan di dalam tubuh manusia itu ada hormon ya, misalnya hormon dopamin, hormon oksitosin dan lain-lain yang menyebabkan kita itu mungkin stres, cemas, senang, sedih dan lain-lain. Nah, hormon di dalam tubuh manusia ini itu penyebarannya dikontrol juga oleh aliran darah gitu. Nah, ketika teman-teman merasa cemas, stres, kalau teman-teman nggak mengatur pernapasan itu seperti yang teman-teman tadi udah ceritain juga ya, itu merasa deg-degan gitu, merasa keringat dingin dan segala macam. Itu menandakan kalau teman-teman itu aliran darahnya itu nggak teratur. Karena aliran darah yang nggak teratur dan cenderung cepat ini
itu hormon di dalam tubuh kita itu juga sirkulasinya cepet banget gitu loh. Nah, karena sirkulasi yang cepet ini juga rasa cemas itu malah makin menjadi-jadi gitu loh. Dan dengan mengontrol pernapasan kita diharapkan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita ini tadi itu dapat lebih terregulasi gitu. Jadi mengurangi dampak kecemasan kita yang kita alami juga. Nah, teknik relaksasi pernapasan dalam ini bisa teman-teman lakuin, itu simpel banget, bisa teman-teman lakuin kapanpun, waktu sebelum cemas atau pas lagi cemas, itu efektif banget kalau teman-teman ngelakuin dengan cara yang benar. Nah, caranya gimana Mas Evan? Cara pertama itu teman-teman duduk dengan posisi senyaman mungkin. Jadi posisinya harus nyaman, harus rileks, nggak ada otot yang tegang. Jadi teman-teman tuh santai lah intinya. Boleh juga sambil tiduran kalau misalnya teman-teman lebih nyaman kalau sambil tiduran gitu ya. Nah, teman-teman harus yang pertama itu teman-teman narik napas itu dari hidung. Menarik napasnya itu dalam-dalam. Jadi tahan selama mungkin 5 detik gitu ya. Setelah ditahan, keluarkan dari mulut. Nah, ini kuncinya, mengeluarkan napasnya dari mulut, jangan dari hidung lagi, tapi dari mulut. Jadi kalau saya praktikkan kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, diharapkan dengan teman-teman melakukan teknik pernapasan dalam ini, teknik relaksasi ini tadi, itu detak jantung teman-teman itu bisa lebih terregulasi, jadi lebih normal gitu loh. Jadi mengurangi efek kecemasan. Nah, seperti yang saya bilang tadi juga, teknik pernapasan dalam ini bisa teman-teman lakuin kapan aja. Waktu teman-teman, misalnya teman-teman ngerasain udah, aku bakalan cemes nih aku kalau kalau ngadepin ini, gitu. Itu teman-teman bisa langsung gunain teknik pernapasan dalam ini tadi untuk menenangkan mungkin pikiran teman-teman ya, supaya nggak sampai parah banget gitu loh cemasnya. Soalnya misalnya nih, teman-teman misalnya lagi ujian gitu, tiba-tiba kena serangan kecemasan dalam tanda kutip gitu ya. Itu kan malah mengganggu fokus kita, susah berkonsentrasi, apa yang kita hafalin itu sudah nggak bisa keluar semua gara-gara cemas. Nah, di saat itulah teknik ini teman-teman bisa gunain gitu. Tekniknya praktis, simple untuk dilakuin ini tuh. Kemudian teknik yang kedua yang kita fokuskan pada pertemuan sore hari ini itu ada teknik meditasi singkat. Nah, teknik meditasi singkat ini sebenarnya setingkat di atas teknik pernapasan dalam yang pertama tadi ya. Kenapa? Karena meditasi singkat ini dia butuh fokus, nggak cuman bernapas doang gitu, nggak. Tapi kita butuh fokus. Jadi tujuan utama dari teknik meditasi singkat ini adalah menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang ngebuat teman-teman itu cemas gitu. Misalnya kayak kasus Mas Bima tadi. Kalau misalnya Mas Bima ngadapin kasus di mana Mas Bima harus berhadapan dengan orang yang lebih senior dalam hal lombanya, misalnya kayak gitu. Misalnya kalau kepolisian itu mungkin lomba menembak mungkin ya, atau apa, saya kurang paham juga. Misalnya mau ngelawan orang yang lebih punya pengalaman, itu Mas Bima bisa melakukan teknik meditasi singkat ini sebelum melakukan kegiatan lomba itu tadi. Nah, gimana sih cara melakukan meditasi singkat? Itu kurang lebih sama kayak teknik pernapasan dalam yang pertama tadi kita lakukan ya. Jadi kita itu mencari posisi paling nyaman. Tapi kali ini kita nggak boleh tidur gitu. Jangan sambil tiduran gitu. Kenapa? Karena nanti takutnya tidur beneran gitu loh. Nanti kita sambil duduk, posisi yang senyaman mungkin, rileks, nggak ada otot yang tegang. Itu kita memejamkan mata kita sambil fokus kepada pernapasan kita. Jadi kita fokus pada narik napas, keluarkan lewat mulut. Fokus pada pernapasan kita saja. Jangan fokus pada permasalahan yang sedang kita hadapin. Kenapa? Karena tujuan utama teknik ini tadi adalah untuk menghilangkan kecemasan yang kita hadapi. Kalau kita ngelakuin teknik meditasi singkat ini namun tetap memikirkan masalah itu, yang ada makin stres. Yang ada kita makin cemas. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah bisa melakukan dua teknik ini, dasarnya aja itu udah bagus. Dapat dipastikan kalau gejala kecemasan yang teman-teman alamin itu bisa berkurang gitu. Tapi dengan catatan teman-teman semua harus bisa mengaplikasikan dasarnya dulu gitu. Jadi fokus, misalnya di pernapasan dalam itu teknik pernapasannya harus benar, pengeluaran napasnya harus lewat mulut, dilakukan
paling enggak misalnya 5 menit selama itu dijamin kecemasan yang teman-teman alami itu bisa berkurang. Nah, kemudian teknik yang berikutnya itu selain teknik relaksasi itu ada teknik yang lebih lebih psikologis lah ya sebutannya. Itu adalah teknik mengidentifikasi pikiran negatif. Ini sangat penting untuk teman-teman yang mengalami kecemasan berlebih gitu ya. Kenapa? Karena seperti yang tadi kan kita udah diskusi ya, kecemasan itu asalnya dari pikiran kita yang mungkin berlebihan terhadap suatu hal yang belum terjadi kayak gitu. Nah, dari pikiran inilah kecemasan itu awalnya muncul. Nah, kalau teman-teman punya punya kemampuan untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif, itu teman-teman juga diharapkan nantinya punya skill untuk merubah pikiran itu menjadi pikiran yang positif gitu loh. Jadi kan kalau awalnya teman-teman berpikir bahwa aku nggak bisa ngerjain ujian, nah teman-teman bisa ganti pikiran-pikiran itu jadi aku bisa kok ngerjain ujian ini, cuma aku butuh belajar lebih banyak aja kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari contoh contoh pengalaman Mbak Prabawati tadi, Mbak Prabawati kan gugup kalau misalnya ketemu orang banyak gitu ya, misalnya harus lewat depannya segala macam. Nah, kira-kira pikiran negatif apa sih yang muncul di pikiran Mbak Prabawati sampai bisa jadi cemas gitu loh? Pikiran negatifnya kayak gimana itu yang muncul? Sebenarnya kalau pikiran negatif itu nggak ada sama sekali, cuman kayak tiba-tiba aja gitu Mas. Tapi nggak ada pikiran negatif sama sekali, itu nggak ada, karena aku sendiri juga ngerasa mereka nggak kenal aku nggak kenal mereka, dan aku pun juga nggak berinteraksi sama mereka gitu. Berarti Mbak Prabawati nggak dari diri Mbak Prabawati sendiri itu nggak ada mikir aku malu karena ini mungkin atau gimana gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Wah, ini contoh unik ini malah ini. Nggak. Mungkin karena ada pola perilaku yang mungkin menyebabkan Mbak Prabawati itu ngerasa cemas gitu. Mungkin waktu zaman dulu ada pengalaman buruk apa Mbak? Misalnya ketemu orang banyak gitu apa gimana? Ingatku nggak ada sih Mas kalau pengalaman buruk kayak gitu. Ini aja terjadi juga semenjak aku kuliah, sebelumnya juga nggak. Oh, semenjak kuliah gitu ya. Ya. Kira-kira kalau Mbak Prabawati bisa nentuin nggak kira-kira kenapa semenjak kuliah aku ngerasa kayak gini gitu loh? Perkiraan Mbak Prabawati itu apa? Perkiraan kasarnya aja gitu. Nggak ada, jujur nggak ada. Wah, ini kasus unik banget ini, butuh konseling individual Mas. Ya, makasih Mbak Prabawati sudah bagi sudah bagi mungkin nggak ada pemikiran negatif tapi tiba-tiba muncul aja gitu loh rasa cemas tuh kalau misalnya dihadapkan dengan kejadian tertentu. Nah, kalau dari Mbak Vina gimana? Ada nggak pikiran-pikiran negatif yang muncul, misalnya firasat-firasat tentang keluarga tuh sudah muncul tuh, pikiran negatif apa sih yang sering muncul gitu? Pikiran negatifnya pasti terjadi apa-apa dengan orang gitu, atau ya ada masalah besar gitu. Karena nggak cuma 1 kali 2 kali, itu memang dari saya kecil pun sering merasakan firasat itu. Nah, kalau dari Mbak Vina, kira-kira untuk merubah pemikiran negatif ini tadi, kira-kira bisa nggak Mbak Vina itu merubah jadi pemikiran yang lebih positif gitu loh? Misalnya saya ini mungkin kangen sama keluarga, nggak apa-apa lah saya telepon, saya tanya kabarnya gitu. Bisa nggak kira-kira kayak gitu? Atau mungkin ada pemikiran positif lain yang Mbak Vina mau coba kembangkan gitu loh untuk merubah pemikiran negatifnya itu? Kalau untuk pikiran positif, jujur belum ada, karena selama ini kalau ada firasat itu mesti mengarahnya ke hal negatif, yang terjadi pun ya negatif. Paling usaha dari saya berusaha untuk mengalihkan pikiran itu dengan menyibukkan diri gitu, biar nggak terlalu kepikiran gitu loh.
Kalau di dalam psikologi itu Mbak Pina, ada sebutannya itu istilahnya wishful thinking. Jadi apa yang kita pikirkan itu cenderung menjadi kenyataan gitu loh. Itulah wishful thinking. Kalau di dalam psikologi itu konsepnya adalah ketika kita memikirkan tentang suatu hal, itu perilaku kita itu juga condong ke arah kejadian tersebut, apa yang kita harapkan gitu loh. Nah, secara nggak langsung, secara nggak sadar juga, kita itu mendukung terjadinya kejadian itu gitu loh. Entah misalnya transfer energi seperti yang mungkin teman-teman tahu kan, energi itu ada ya. Energi itu kan nggak bisa dihancurkan, cuma bisa berubah bentuknya. Kalau dalam psikologi sendiri, mungkin dia masih masuk ke dalam metapsikologi, tapi memang benar adanya energi itu ada. Misalnya kayak pelatihan Reiki dan lain-lain yang teman-teman juga sudah ketahui dari Mus. Mungkin energi negatif yang kita rasakan, pemikiran negatif yang kita rasakan, itu bisa sampai ke orang yang kita pikirkan gitu loh, orang yang ada di dalam firasat kita gitu loh. Energi negatif ini kemudian yang mungkin mempengaruhi tingkah laku orang tersebut, perilakunya, yang kemudian juga secara nggak langsung tuh mendukung terjadinya perilaku kejadian negatif itu gitu loh. Nah, makanya saya tadi minta Mbak Pina untuk coba bisa nggak kira-kira merubah itu jadi positif supaya energi yang ada pada kita, yang kita salurkan ke orang lain itu juga merupakan energi yang positif gitu loh. Jadi dampaknya energi kita itu sampai ke orang itu juga positif gitu. Jadi selain mengurangi kecemasan untuk diri kita juga, dengan merubah pemikiran negatif ini tadi tuh kita juga bisa mungkin secara tidak langsung membantu orang lain gitulah. Itu kalau pemahaman saya selaku konselor sejauh ini ya. Kalau dari Mas Bima sendiri gimana? Pemikiran negatifnya misalnya dalam kasus waktu ikut lomba tadi, yang mau dirubah itu merubahnya kayak gimana misalnya? Kalau saya kan yang negatifnya kan pasti kita berpikiran takut mengecewakan kan, maksudnya seperti lah ini nanti kalah atau menang ya, kalah seperti itu, takut mengecewakan beberapa pihak yang sudah mendukung dan lain-lain kalau dalam diri saya sendiri. Tapi kalau untuk mengcounter hal itu mungkin saya akan berpikiran positif seperti yang dikatakan Mas Evan tadi. Saya udah berlatih, saya enggak melihat berpikiran pesaingnya, tapi berpikiran ketujuannya, tujuan kemenangannya itu sih Mas, lebih ke mengembangkan peluang yang ada dan mengurangi pikiran buruk tentang hal-hal yang belum pernah terjadi. Seperti itu Mas. Ya, saya salut sama Mas Bima ya, langsung bisa merubah pemikiran negatifnya itu tadi jadi lebih positif. Nah ya benar yang dicontohkan Mas Bima ini, dengan kita merubah pemikiran kita yang negatif itu tadi, itu diharapkan perilaku kita juga dapat berubah menjadi lebih positif gitu loh. Kalau dalam contoh kasus kecemasan ini, misalnya aja ya, misalnya teman-teman itu, saya kasih contoh yang sama aja kayak yang tadi ya, merasa ragu bisa menyelesaikan soal ujian gitu, jadi cemes, besok ujian aku belum belajar, aku nggak bisa apa-apa. Nah, pikiran teman-teman itu, aduh aku nggak bisa lah aku ngerjain tugas ujian nih, susah banget ini kayak gitu. Kalau pemikiran teman-teman seperti itu, nanti teman-teman itu akan terpengaruh dengan pemikiran itu, karena cemas malah ujungnya jadi malas belajar, karena malas belajar beneran jadi nggak bisa ngerjain ujian. Itu konsep wishful thinking yang saya sebutkan tadi juga masuknya ke dalam contoh yang saya sebutkan ini. Jadi apa yang kita pikirkan itu menentukan perilaku kita gitu. Nah, maaf ya teman-teman, batuk ini malahan. Kemudian ini saya simpulkan teman-teman semua udah bisa nangkep lah maksud dari identifikasi pikiran negatif ini kayak gimana, apa tujuannya. Teman-teman saya rasa udah nangkep semua, walaupun Mbak Prabawati tadi nggak ada pikiran negatifnya, tapi saya yakin sudah bisa nangkep esensi dasarnya. Nah, teknik yang terakhir yang mau saya coba kasih tahu ke teman-teman itu ada teknik modifikasi perilaku. Jadi ini tekniknya memang psikologis banget ya, modifikasi perilaku. Jadi modifikasi perilaku ini adalah tujuannya untuk
merubah perilaku kita sesuai dengan keinginan kita sendiri gitu. Misalnya kita pengen nggak malas mandi gitu. Gimana caranya ngerubahnya? Itu di tekniknya kita bisa menggunakan teknik modifikasi perilaku. Nah, saya mau jelasin dasar dari modifikasi perilaku ini apa. Jadi dasarnya itu, salah satu dasar teknik modifikasi perilaku ini adalah teori ABC. Teman-teman tahu nggak teori ABC itu teori apa? Nggak tahu ya? Belum tahu ya? Ya udah, kalau belum pada tahu saya coba jelasin. Jadi teknik ABC ini singkatan dari teknik antecedent, behavior, dan consequence. Nah, kalau di Indonesia kan itu antecedent, perilaku, dan konsekuensi. Jadi apa penjelasannya Mas Evan kok dibilang teori ABC? Nah, penjelasannya ini yang pertama itu ada antecedent. Antecedent ini adalah orang, tempat, kejadian, suasana, atau mungkin pikiran juga yang kita alami sebelum perilaku muncul gitu. Misalnya kalau dalam kasus Mbak Prabawati tadi kan melihat orang banyak, aku jadi cemas gitu. Nah, melihat orang banyaknya ini adalah antecedentnya itu sendiri, kondisi awal sebelum terjadinya perilaku. Nah, kemudian B itu apa Mas? B itu perilaku, behavior. Nah, behavior ini adalah perilaku yang kita tunjukkan gitu loh. Kalau dalam kasus Mbak Prabawati lagi itu kan mungkin muncul malah kecemasan, jadi gugup, jadi tegang gitu loh, jadi berkeringat, itu perilakunya. Nah, kemudian konsekuensinya apa? Nah, kalau kita samakan kasusnya dalam Mbak Prabawati, mungkin kalau konsekuensi itu lebih ke arah hasil dari perilaku yang kita tunjukkan gitu. Hasil dari kecemasan Mbak Prabawati itu apa gitu. Nah, hasilnya apa? Kalau dalam kasus Mbak Prabawati, mungkin saya di sini karena belum tahu, mungkin saya aja ya, berasumsi aja. Mungkin Mbak Prabawati jadi nggak jadi lewat jalan situ, muter lewat jalan lain kayak gitu, atau malah nunggu mereka bubar dulu, jadi lama banget nunggu waktunya selesai, mungkin kayak gitu. Nah, ketiga variabel ini, antecedent, behavior, dan consequence ini saling berhubungan, saling terikatan gitu. Jadi ketika kondisi antecedent muncul, itu perilaku kita terhadap kondisi itu tuh pasti bakalan muncul juga. Nah, biasanya perilaku ini diperkuat dengan konsekuensi gitu loh. Kalau kita merasa konsekuensi yang dihasilkan dari perilaku kita ini nggak merugikan kita, itu kita bakalan tetap ngelakuin perilaku itu gitu loh. Nah, misalnya kayak kalau Mbak Prabawati, dia merasa bahwa Mbak Prabawati ngerasa bahwa misalnya Mbak Prabawati lewat jalan lain atau nunggu mereka bubar dulu itu tuh nggak merugikan, itu Mbak Prabawati akan cenderung ngelakuin itu terus gitu loh, melakukan perilaku itu terus. Nah, dalam tanda kutip Mbak Prabawati tuh juga akan cenderung lebih cemas terus gitu loh kalau ngalamin kondisi itu, karena itu kan dia siklus ya, muter ya, antecedent, perilaku, konsekuensi, balik lagi ke antecedent, perilaku, konsekuensi. Kalau ketiga variabel, kalau untuk variabel antecedent memang nggak bisa kita kontrol ya, karena ini berasal dari luar. Kalau misalnya variabel perilaku dan variabel konsekuensi ini kita nggak ganti, kita nggak rubah, itu kita akan cenderung muter-muter di situ aja. Kita akan cenderung ngelakuin perilaku itu terus-menerus. Nah, disinilah kita bisa melakukan modifikasi perilaku itu tadi. Nah, gimana caranya? Dengan cara merubah perilaku kita gitu. Nah, cara merubah perilaku ini gimana? Yaitu pikiran kita itu tadi, dan misalnya teman-teman sudah bisa mengidentifikasikan pikiran-pikiran negatif, dirubah jadi positif, itu perilaku kita juga berubah gitu. Nah, dengan perubahan perilaku ini, konsekuensi yang kita dapatkan itu juga berubah. Jadi misalnya Mbak Prabawati kalau contoh kasus Mbak Prabawati susah ya, karena katanya nggak ada pemikiran negatif. Kita rubah ke Mbak Bima aja. Mbak Bima, aduh, maaf Mas Bima, salah ngomong. Dengan Mas Bima. Mas Bima cemas kalau dihadapkan dengan orang yang lebih senior dalam hal perlombaan gitu ya. Kalau misalnya tadi kata Mas Bima, saya mau merubah pola pikirnya, jadi saya mungkin lebih fokus kepada
tujuannya kan di sana saya berproses, saya sudah mengalami latihan dan lain-lain itu. Kalau misalnya saya mikirnya cuman fokus pada kemenangan doang, jadi percuma dong semuanya. Nah itu kan salah satu teknik Mas Bima untuk merubah pemikiran yang positifnya. Nanti perilaku yang dimunculkan Mas Bima, ini asumsi saya ya, mungkin saja Mas Bima itu jadi cemasnya hilang, berkurang, paling nggak berkurang dulu kecemasannya. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena pemikirannya sudah dirubah menjadi lebih positif gitu. Jadi keraguan terhadap kemampuan diri juga sudah mulai berkurang, jadi lebih percaya diri juga meningkat. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya Mas Bima bisa mengikuti kegiatan perlombaan itu secara lebih maksimal. Nah, karena Mas Bima ngerasa ini menjadi hal yang baik, menjadi hal yang positif untuk perkembangan diri, maka Mas Bima ke depannya kalau dihadapkan dengan dihadapkan dengan situasi yang mungkin sama persis ya, itu Mas Bima akan cenderung lebih memilih untuk berperilaku yang positif gitu loh, karena pikiran sudah positif gitu loh. Nah, ini konsepnya seperti itu kalau dimodifikasi perilaku. Jadi dengan merubah variabel seperti variabel pemikiran kita, kemudian merubah perilaku kita, itu kita bisa mengurangi perilaku negatif yang mungkin kita lakukan secara mungkin nggak sadar gitu ya. Nah, kemudian juga ada teknik-teknik modifikasi perilaku lain. Itu kan dasarnya aja yang tadi saya jelasin ya. Teknik yang ada di dalam metode modifikasi perilaku ini, yang pertama itu ada teknik peningkatan aktivitas positif. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, semakin kita melakukan tindakan yang perilaku yang positif, itu kecenderungan kita untuk melakukan perilaku itu tuh makin tinggi, makin besar gitu. Kenapa? Karena kita mengasosiasikan perilaku tersebut dengan dengan kejadian yang membuat kita merasa nyaman dan merasa terpenuhi gitu loh. Kemudian ada eksposur bertahap. Nah, kalau eksposur bertahap ini tekniknya itu kita secara perlahan, konselor saya itu memberikan teman-teman itu situasi di mana kecemasan itu mungkin muncul gitu loh. Misalnya kalau dalam kasus Mbak Prabawati, mungkin aja saya minta Mbak Prabawati untuk ke tempat yang rame kayak gitu, tapi secara bertahap, pelan-pelan. Mungkin ramenya sedikit rame, kemudian ramenya agak-agak rame, kemudian rame banget kayak gitu. Itu bertahap sampai Mbak Prabawati menemukan sendiri keberanian, atau mungkin Mbak Prabawati bisa merubah kecemasan yang Mbak Prabawati rasakan. Itu exposure bertahap. Kemudian penggunaan penguatan positif. Nah, penguatan positif ini masuknya ke hadiah dan hukuman, reward and punishment gitu ya. Jadi semakin sering kita, bukan semakin sering ya teman-temannya, mungkin kayak gini penjelasannya. Kalau reward and punishment itu ketika kita melakukan perilaku positif dan kita memberikan hadiah kepada diri kita sendiri ketika kita melakukan perilaku positif, itu kita cenderung untuk melakukan perilaku positif itu gitu. Jadi kita lebih pengen untuk ngelakuin perilaku positif itu. Kenapa? Karena ya balik lagi seperti yang saya sudah jelasin di atas, kita berhasil mengasosiasikan perilaku tersebut dengan sesuatu yang menyenangkan kita gitu. Siapa sih yang nggak senang misalnya melakukan sesuatu yang dia senangin, udah pasti senang toh. Nah, semakin kita mampu memberikan penguatan positif terhadap sesuatu yang perilaku positif, itu semakin semakin kuat juga asosiasi kita terhadap perilaku positif itu. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita melakukan perilaku negatif dan kita memberikan punishment atau hukuman, Mbak Pina keluar ya, mungkin gangguan jaringan ini. Jadi semakin sering kita melakukan tindakan, misalnya ketika kita melakukan perilaku negatif dan kita memberikan punishment terhadap diri kita atas perilaku negatif tersebut, itu semakin juga kita nggak akan mengulangi perilaku negatif tersebut. Kenapa? Ya sama seperti yang positif tadi, kita akan mengasosiasikan perilaku negatif itu dengan sesuatu yang nggak buat kita enak gitu, nggak buat kita seneng.
justru malah buat kita susah aja. Jadi aku nggak mau, ngapain aku nyusahin diri sendiri ngulang-ulang ngelakuin perilaku yang seperti itu kalau ujung-ujungnya dapat hukuman. Nah, itu salah satu teknik yang bisa kita lakukan untuk modifikasi perilaku itu tadi. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau dari teman-teman sendiri kira-kira ada insight nggak? Ada pencerahan nggak kira-kira teknik mana nih yang bisa diaplikasikan kalau dalam misalnya teman-teman dihadapin dalam kondisi cemas gitu. Misalnya dari Mas Bima gimana kalau misalnya Mas Bima? Kalau dari saya tadi diterapkan semua sih Mas, dan banyak pencerahan yang bisa saya dapati dari konselingnya tadi. Seperti relaksasi kan tadi saya juga mencoba Mas, memang benar kita sedikit tenang, sedikit bisa lebih fokus lagi seperti itu Mas. Oh, Mas Bima berarti langsung praktek tadi ya? Iya, langsung saya praktekkan setelah Mas Evan bilang tadi. Nah, syukurlah kalau memang bisa langsung meredakan. Kalau dari Mbak Pina gimana Mbak Pina? Kira-kira mana yang relevan terhadap masalah Mbak Pina untuk diterapkan gitu? Misalnya dari teknik relaksasi, identifikasi pikiran negatif, sama modifikasi perilaku. Lebih ke yang mengatur pikiran itu ya Mas, biar nggak selalu berpikiran negatif gitu. Kalau dari Mbak Pina sendiri yang mungkin relevan terhadap masalah Mbak Pina itu ya identifikasi pikiran negatif itu tadi ya, supaya mungkin lebih energi positifnya lebih sampai ke orang yang kita pikirin itu ya Mbak Pina ya. Kemudian kalau Iya Mas. Prabawati gimana? Kalau aku sendiri udah pernah itu sih Mas, lawan cemasku sendiri. Jadi kayak gak cuman sekali, bahkan udah berulang kali aku coba buat relax. Kalau misal ketemu orang atau lewat di hadapannya orang banyak, aku selalu kayak berpikir positif, kayak gak akan ada sesuatu yang terjadi sama aku. Oh, dari Mbak Prabawati sendiri sudah udah ibaratnya merubah dalam tanda kutip pikiran negatifnya itu supaya lebih positif gitu ya. Nah, buat Mbak Pina sama Mbak Prabawati mungkin bisa dicoba teknik-teknik yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya kayak relaksasi, kemudian modifikasi perilaku. Nah, kalau untuk teknik relaksasi yang seperti pernapasan dalam itu tadi, itu memang benar-benar efektif kalau kita bisa mengaplikasikan dasarnya. Napas dari hidung, tahan 5 detik, keluarkan dari rongga mulut, itu efektif banget untuk mengatasi kecemasan. Nah, kalau dalam kalau untuk teknik-teknik yang seperti modifikasi perilaku dan teknik identifikasi pikiran negatif ini mungkin butuh pelatihan lebih mendalam, yaitu nanti akan saya berikan pelatihan lebih mendalam di sesi konseling yang berikutnya. Nah, terima kasih teman-teman, ini sudah sudah mau berbagi, sudah mau sharing, sudah mau membantu teman-teman yang lainnya untuk menemukan jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam hal ini kecemasan. Nah, kita sudah sampai di akhir sesi ya. Saya sih berharap hasil sharing ini teman-teman bisa mengaplikasikan teknik-teknik yang sudah saya ajarkan, kemudian juga bisa mencoba menjalankan saran-saran dari teman-teman yang sudah diberikan tadi juga. Ini kan kepentingannya untuk kita semua, teman-teman di sini semua ya, untuk menyelesaikan masalah kecemasannya. Jadi saya harapkan teman-teman kalau misalnya selesai dari konseling ini bisa terus melatih teknik pernapasan dalam, teknik relaksasinya, teknik bagaimana mengidentifikasi pikiran negatif, kemudian bagaimana modifikasi perilakunya. Nanti saya akan berikan secara lebih mendalam di sesi berikutnya. Nah, sekarang saya nanti akan membagikan kontrak perilaku untuk teman-teman semua. Nah, kontrak perilaku ini isinya apa Mas Evan? Apa harus bayar apa gimana? Oh enggak. Jadi kontrak perilaku ini isinya itu adalah mungkin kesimpulan dari apa saja yang harus teman-teman lakuin selesai dari konseling ini. Nanti kontrak perilaku ini saya harap teman-teman bisa menuhin semua checklistnya yang sudah saya buat, nanti saya bagikan. Itu semua teman-teman bisa menuhin checklistnya. Nanti di dalam kontrak perilaku itu ada
solusi yang sudah kita bahas, kemudian juga checklist tentang latihan perilaku, latihan teknik-teknik relaksasi, teknik-teknik mengidentifikasi pikiran negatif, dan teknik-teknik modifikasi perilaku yang sudah kita bahas di sini. Nanti akan saya bagikan dan saya harap teman-teman bisa memenuhi. Nah, mungkin saya bisa nyimpulin dulu ya sebelum selesai sesi. Dari seluruh permasalahan yang teman-teman alamin, kecemasan ini berasal dari pikiran kita. Awal dari kecemasan ini adalah pikiran kita sendiri. Pikiran negatif kita terhadap diri sendiri itu bisa, pikiran negatif kita terhadap lingkungan atau situasi atau keadaan yang sedang terjadi itu juga bisa. Kemudian juga mungkin karena pola perilaku, kalau misalnya dalam kasus Mbak Prabawati mungkin ada faktor-faktor di luar hal yang sudah kita bahas tadi, misalnya kayak asosiasi perilaku yang dihadapi oleh Mbak Prabawati itu mungkin ada perilaku-perilaku yang perilaku dari lingkungan yang menyebabkan kecemasan, itu juga bisa. Ini memang butuh, kalau ke dalam kasus Mbak Prabawati ini mungkin butuh pendekatan yang lebih mendalam lagi supaya bisa menggali apa sih sebenarnya yang menyebabkan Mbak Prabawati itu muncul kecemasan itu ketika waktu pas kuliah ini doang gitu, padahal dulu enggak gitu. Itu butuh pendekatan yang lebih dekat. Tapi kesimpulannya seperti yang saya bilang tadi, itu pikiran kita itu menentukan bagaimana perilaku kita terhadap lingkungan. Kecemasan itu muncul dari pikiran kita, seperti itu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri ada tanggapan nggak, kesan dan pesannya misalnya dari sesi konseling ini? Mungkin bisa dari Mas Bima dulu, gimana kesan dan pesannya? Kesan dan pesannya itu kalau saya sangat menarik Mas, sama membuka suatu pengalaman baru, sama bisa tahu ilmu baru yang pasti Mas, untuk kita mencapai ketika kita mendapatkan suatu kecemasan, kita cara menanggulanginya bagaimana. Jadi kita lebih open minded lagi Mas, dalam diri sendiri maupun dari lingkungan, seperti itu Mas, untuk mencegah hal-hal yang mempengaruhi kecemasan tadi, seperti itu. Iya, berarti kalau dari Mas Bima, pengetahuan ini memang menjadi senjata lah ya untuk mencegah Mas Bima supaya kedepannya tuh cemasnya nggak berlebihan, paling nggak seperti itu gitu ya. Kalau dari kalau dari Pak Prabawati gimana? Hampir sama kayak Mas Bima. Jadi dari sesi ini mungkin nanti ke depannya saya bisa nerapin cara-cara yang lain yang udah disampaikan sama Mas Evan tadi. Oke, siap. Kalau dari Mbak Pina gimana? Nggak jauh beda dari teman-teman ya. Materi ini cukup menarik, bermanfaat sekali untuk saya pribadi terutama. Mungkin nanti ke depannya bisa saya praktekkan sambil melihat perubahannya nanti seperti apa. Kalau baik ya bisa dilanjut, kalau tidak ya mungkin memang harus ke ahlinya ya kalau masalahnya serius gitu. Nah, ya mungkin kalau dari Mbak Pina berarti masih harus melihat evaluasi dari hasil konseling minggu ini gitu ya. Terima kasih teman-teman, ini semuanya kesan dan pesannya positif semua. Saya berharap dengan kegiatan konseling kelompok ini, masalah kecemasan yang teman-teman hadapi paling enggak itu bisa berkurang gitu. Karena sebenarnya untuk sesi konseling sendiri itu memang nggak bisa selesai sekali konseling langsung kelar, langsung semuanya hebat bagus, wah itu langsung satu dunia bakalan ngantri sama konselor itu kalau kayak gitu. Sayangnya nggak seperti itu, karena pendekatan konseling itu juga kompleks dengan orang-orang yang berbeda gitu ya. Mungkin kita bisa tentuin sesi konseling yang berikutnya mau kapan, apa di hari yang sama juga minggu depan? Gimana kalau dari teman-teman, atau ada yang berhalangan? Di hari yang sama nggak apa-apa, saya bisa. Oh iya, kalau dari yang Mas Bima dan Mbak Pina gimana? Sama Mas, Kalau bisa. saya Oh iya.
Nah, berarti sesuai perjanjian yang sudah ada, kita minggu depan itu mulai dengan jam yang sama di hari yang sama juga. Oh ya, yang saya bagikan itu tadi kontrak perilakunya itu tadi, itu akan saya jadikan dasar untuk menilai perubahan yang sudah ada pada teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mau mengikuti sajian rangkaian kegiatan konseling kelompok kita pada sore hari ini. Saya ulangi lagi, harapan saya teman-teman bisa menjalankan tugas-tugas rumah yang ada di kontrak perilaku yang nanti saya akan berikan selesai Zoom ini, saya kirimkan ke teman-teman masing-masing ya. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konselnya saya tutup. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ivan. Sama-sama. Oh.